Bu Keke dan Mem Hastin. Hari ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang laporan kegiatan Writing Partnership kami. Nama kelompok kami adalah kelompok kuda. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu proyek ini. Proyek ini adalah proyek buku kumpulan teks eksposisi. Temanya adalah biografi tokoh inspirasi. Sebelumnya kami juga memiliki beberapa kolaborasi dengan beberapa mata pelajaran dari sekolah, yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, IPS, dan Agama. Dan kita juga memiliki beberapa guru pendamping. Pertama adalah Bu Keke, kedua Bu Tince, ketiga Bu Yunita, dan yang terakhir adalah Bu Deni. Sekarang akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Nestor Luis. Di kelompok kami ada Samuel sebagai ketua kelompok, lalu saya Nestor Luis sebagai wakil ketua, juga ada Anastasia sebagai sekretaris, Christian Theodorus sebagai si pencara dana, Ferdinand yang mengerjakan layout, Devina sebagai bendahara, Hansen sebagai editor, lalu juga ada saya dan Samuel yang membuat desain cover. Selanjutnya kelompok kami memiliki visi dan misi. Visi kami adalah membuat buku yang mendidik dengan kerjasama yang baik. Lalu misi kami adalah melaksanakan program Writing Partnership hingga menjadi sebuah buku yang mendidik. Lalu kelompok kami juga melalui 4 proses. Yang pertama discovery, design, do, dan evaluate. Tiap proses-prosesnya melalui 4 bagian. Yang pertama discovery. Di discovery kami melalui explore, observe, get idea, dan formulate. Lalu di tahapan desain ada develop, planning, estimate, dan organize. Yang ketiga adalah proses tahapan do. Yang pertama adalah action, kedua apply, standard, ketiga production, keempat communication. Lalu yang terakhir adalah evaluate. Di evaluate kami melalui tahapan summarize, reflection, feedback, dan juga follow up. Get idea, kami mengumpulkan ide-ide yang berkaitan dengan pertemuan dengan tokoh. Dengan cara, 1. Menentukan tokoh yang akan menjadi target penulisan buku kami. Kedua, menentukan alasan mengapa kami memilih tokoh tersebut. Ketiga, kami memikirkan apa saja yang kami perlukan untuk bertemu dengan tokoh tersebut. Keempat, kami memikirkan waktu dan berapa lama waktu yang kami perlukan untuk bertemu dengan tokoh untuk mengambil data-data yang kami perlukan untuk menulis buku kami. Kelima, kami menentukan tempat untuk bertemu dengan tokoh. Keenam, kami memikirkan bagaimana cara kami menghubungi tokoh tersebut dan bagaimana teknik wawancara yang tepat agar dapat menghasilkan data yang memuaskan. Kami menentukan inovasi penulisan yang berkaitan dengan hal-hal berikut. 1. Kerangka tulisan. 2. Isi tulisan. 3. Judul tulisan. 4. Foto-foto sebagai bukti, dan lain sebagainya. Pada discovery ada formulate. Pada tahap ini, ide-ide yang sudah dikumpulkan dirumuskan kembali pada suatu ide yang matang, inovatif, dan kreatif melalui penggabungan ide atau menentukan ide yang menarik, ide yang terbaik. Yang kedua yaitu menyiapkan wawancara dengan tokoh yang sudah dipilih berdasarkan kesepakatan anggota kelompok, pengamatan, pencatatan, dan sebagainya. Tahap selanjutnya adalah desain yang terdiri dari develop, estimate, planning, dan organize. Pada tahap ini kami membuat perencanaan seperti siapa tokoh yang akan diwawancarai,
kapan waktu akan mewawancarai tokoh, dan menentukan penyebaran publikasi untuk buku kumpulan teks hasil wawancara dengan tokoh masyarakat. Yang kedua, kami juga mengembangkan proyek buku yang berisi kehidupan tokoh inspirasi dengan ketentuan, membuat jadwal kegiatan, membuat estimasi waktu dengan tepat setiap bulan, target apa yang ingin dicapai oleh kelompok, membuat pembagian tugas dengan jelas, membuat standar pelaksanaan agar proyek buku kumpulan teks hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana. Yang terakhir adalah membuat anggaran dana yang diperlukan dan menentukan dari mana dana tersebut diperoleh. Eksplorasi peran tokoh masyarakat yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Mengeksplorasi tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di bidang pluralisme, sosial budaya, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain yang bermanfaat bagi banyak orang melalui searching internet, buku, koran, majalah, melalui kenalan keluarga, dan lain-lain. Mengidentifikasi ide atau gagasan karya-karya yang bermanfaat bagi banyak orang, prinsip hidup atau tokoh penghargaan yang didapat, dan lain-lain dari tokoh-tokoh masyarakat tersebut. Tahap 3. Melaksanakan proyek penulisan buku yang telah direncanakan dengan menggunakan standar tertentu. Mengkomunikasikan apa yang telah dilaksanakan dalam bentuk pelaporan dan dokumentasi. Dalam tahap ini, kelompok siswa melakukan aksi proyek yang telah dirumuskannya, serta mengkomunikasikan hal-hal yang terkait dengan proyek yang sedang dan sudah dilakukannya kepada kelompok lain dan juga kepada guru pembimbing. Terkait dengan tulisan tokoh inspirasi yang dilakukan, maka kegiatan tersebut harus mengaplikasikan berbagai standar yang berlaku. Get idea. 1. Kapan waktu bertemu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data? Kedua, di mana pertemuan tersebut akan berlangsung? Ketiga, bagaimana cara menghubungi tokoh? Bagaimana teknik wawancara yang akan dilakukan? Bagaimana cara pengumpulan data yang diperlukan untuk tulisan? Tahap 4, evaluate. Membuat kesimpulan atas proyek penulisan buku tersebut. Mengevaluasi kekurangan dan kelebihannya, keberhasilan dan kegagalan, dan menemukan faktor-faktor penyebabnya. Menemukan nilai-nilai pembelajaran dari kegiatan tersebut. Apa yang didapat dari proyek tersebut secara pribadi. Bagaimana respon dari masyarakat? Apa langkah selanjutnya yang dapat dilakukan sebagai follow-up? Laporan kegiatan writing planner kami, semoga semua yang telah kami beritahu kepada kalian semua dapat berguna dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih dan bye-bye. Sekarang saya akan memberitahu komentar saya tentang proyek kami atau buku kami. Terutama buku ini sangat bagus untuk dibaca, dan kedua, buku ini sangat membantu karena kami mewawancara orang-orang yang sangat berguna di kalangan masyarakat. Dan tolong ya guys, dibaca dan dibeli ya guys. Itu akan sangat membantu kami. Terima kasih. Menurut saya buku yang kami buat ini sangat menarik dan bagus untuk dibaca. Mungkin dengan membaca buku ini, kalian gak perlu repot-repot cari tempat liburan yang unik saat liburan. Semoga bermanfaat. Komentar saya terhadap buku ini adalah buku ini sangat bagus karena memberikan banyak informasi. Bukunya kreasi kita sendiri loh, mudah-mudahan kalian suka ya. Menurut saya buku tersebut sangat menarik. Saya menarik juga memberikan saya banyak pelajaran untuk selalu bekerja, untuk selalu tidak mudah putus asa walaupun usaha yang saya kerjakan tidak selalu berhasil. Dan selain
kerja keras, yaitu harus tetap mengutamakan Tuhan agar Tuhan selalu senantiasa memberkati apa yang sudah kita kerjakan dengan susah payah.